Hari ini temanya adalah the power of appreciation ya. Tema yang sungguh baik. Oke, kita akan membaca bagian firman Tuhan dari 1 Petrus 2 ayat 17. Kemudian yang kedua adalah Ibrani 10 ayat 24. Mari kita bersama-sama membacanya. Kita bisa lihat di screen. 1, 2, 3. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah kaisar. Yang kedua, Ibrani 10 ayat 24. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Ya, appreciation ya, the power of appreciation temanya pada siang hari ini. Dan appreciation atau dalam bahasa Indonesia bisa diterjemahkan sebagai apresiasi, diartikan menghargai atau penghargaan ya. Kita menghargai orang atau penghargaan. Berasal dari bahasa Latin appreciatus yang berarti menetapkan harga atau nilai. Lawannya apresiasi adalah depresiasi ya. Kita tahu istilah ini dari dunia accounting yang biasanya untuk menilai, menurunkan nilai aset gitu ya, menggunakan kata ini. Jadi apresiasi lawannya depresiasi. Tapi kita siang hari ini membahas tentang apresiasi. Dalam bahasa Indonesia juga sudah ada arti yang tepat ya, menghargai atau penghargaan. Ada kata harga di situ ya. Jadi artinya kita memberi nilai, menetapkan nilai atau menaikkan nilai. Tapi tentu ini bukan menaikkan nilai atau menetapkan nilai dalam konteks perekonomian jual beli gitu, ada harga di situ. Tapi kita sedang menyatakan bahwa memberi nilai dalam konteks menghormati, melalui ekspresi syukur dan pujian. Dan untuk menghargai, tentu kita lebih dulu harus memberi pengakuan terhadap apa yang akan kita nilai. Apakah itu orang, apakah itu perbuatan, prestasi, bakat, atau barang. Karena apresiasi diberikan juga kepada karya atau barang ya. Biasanya itu adalah karya seni ya, biasa ada apresiasi atau penghargaan untuk karya seni. Istilah menghargai dalam Alkitab, saya coba cari sih ya, menghargai, penghargaan. Kayaknya nggak nemu ya, tapi saya mungkin kurang mencari lebih baik. Tapi pengertiannya itu ada gitu di berbagai istilah. Menghormati, bersyukur, mengakui ya, itu adalah bagian yang sama dengan yang dimaksud dengan penghargaan. Lalu secara umum apresiasi juga dapat diberikan dengan memberi dan menerima kritikan tentu yang membangun. Karena apresiasi itu konotasinya selalu positif ya. Lalu mudahkah memberi apresiasi? Kalau cuma bilang gini, dipuji, memuji orang, menghargai perbuatan baik orang, kita mungkin katakan itu mudah ya. Saya bisa bilang terima kasih ya, tadi udah bantu saya, udah selesai. Tapi itu bisa bentuknya adalah lip service ya. Bisa bentuknya, atau saya memberikan gestur ekspresi yang bersyukur, tapi itu juga bisa hanya sekedar memenuhi etiket dalam sopan santun ya. Yang dimaksud dari tema hari ini adalah bagaimana memberikan apresiasi dengan tulus dan jujur berdasarkan pemahaman kita akan firman Tuhan. Lalu dasar memberi apresiasi bukan lip service atau sekedar etiket bersopan santun, tapi harus dilakukan dengan tulus dan jujur. Dan apresiasi mempunyai dasar yang kuat, dampak yang besar sesuai dengan judul hari ini, the power of appreciation. The power of appreciation bukan berarti apresiasi atau penghargaan itu ada kuasanya gitu, dalam pengertian kuasa pekerjaan Roh Kudus, tapi artinya ada dampak yang besar yang bisa didapat kalau kita memberikan penghargaan atau juga mendapat penghargaan. Pada umumnya kita orang timur ya, kita orang timur sulit menyatakan atau mengekspresikan apresiasi secara terbuka ya, pada umumnya begitu ya. Di keluarga saya juga nggak terlalu biasa gitu untuk menyatakan apresiasi secara terbuka gitu. Di tingkat kami para orang tua ke atas itu nggak biasa, tapi di tingkat di bawah kami, di generasi anak-anak di bawah kami, mereka secara terbuka sangat mudah
menyatakan ucapan syukurnya, penghargaannya dengan tulus ya. Saya ingat waktu zaman saya masih belajar sekolah gitu, katakanlah saya dapat prestasi atau nilai yang baik, lalu dengan bangga saya pulang ke rumah, dan saya cerita sama orang tua saya bilang saya dapat nilai baik, tadi saya dipuji oleh guru, demikian saya cerita gitu. Lalu orang tua saya cuman, oh oke, ya udah gitu ya. Saya berharap hebat, besok belajar lebih baik, ini Papa kasih apa sesuatu. Enggak juga, enggak pernah dibuat begitu. Tapi di dalam keseharian saya akan melihat ada perlakuan yang berbeda gitu. Artinya apresiasi dalam bentuk gestur, action, tidak dalam perkataan. Nah itu yang biasa terjadi. Jadi kita juga dapat melihat bahwa apresiasi dapat dilakukan melalui action. Nah ini ya, mengapa kita harus menghargai orang lain? Ini adalah dalam bagian kita memberi penghargaan dan penghormatan kepada Allah. Tadi dalam 1 Petrus 2 ayat 17 kita dikatakan harus menghormati, hormatilah semua orang dan hormatilah juga kaisar. Takutlah akan Allah dan hormati juga kaisar. Artinya kita dalam bagian untuk memberi penghargaan dan penghormatan kepada Allah ya. Lalu kita mengapresiasikannya kepada orang lain sekitar kita. Lalu yang selanjutnya kita juga harus mengingat bahwa kita mengapresiasi orang, khususnya kita bicara tentang apresiasi terhadap manusia, itu kita lakukan karena kita mengakui citra Allah ada pada orang tersebut ya. Citra Allah, kebaikan Allah, penghormatan Allah, dan kasih Allah ada pada orang tersebut. Kita memberi penghargaan kepada Tuhan dengan dia ikut juga mengaminkan dengan memberikan penghargaan kepada manusia, mengakui manusia sebagai ciptaan Allah yang membawa citra Allah. Lalu kita juga akan menyatakan apresiasi kita dengan menyatakan syukur atas kebaikan Tuhan. Ketika orang berbuat baik kepada kita ya, itu adalah kebaikan Tuhan ya. Kebaikan Tuhan yang dinyatakan melalui orang lain. Atau kita melihat ada bakat prestasi yang dilakukan seseorang, anak kita, teman, atau orang lain yang kita tidak kenal, kita bisa melihat bahwa ada Allah di situ gitu. Prestasi yang dia lakukan tentu atas campur tangan Tuhan yang terjadi, dan kita mengapresiasi itu dengan jujur, dengan tulus. Sehingga kalau kita melakukan apresiasi, lakukanlah dengan jujur dan tulus ya. Jangan dengan sebagai lip service saja. Bersyukur untuk kebaikan Allah yang kita terima melalui orang-orang tersebut. Kita mengakui keberadaan orang lain ya. Itu juga mengapa kita harus memberikan apresiasi. Kita mengakui adanya teman-teman di sekitar kita, ada keluarga, ada orang-orang lain yang kita tidak kenal, kadang-kadang turut mendukung, memberi kontribusi di dalam kehidupan, dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, dalam aktivitas. Jadi kita juga mengakui keberadaan orang lain. Dan apresiasi itu juga tidak hanya karena orang berbuat baik kepada kita, tapi juga kepada hal-hal yang kita lihat sebagai hal yang luar biasa yang Tuhan buat ya. Lalu menyadarkan kita juga jika kita membutuhkan orang ya. Kita kadang-kadang berpikir apa yang kita lakukan itu adalah keberhasilan kita, adalah karena kita mampu, karena kita hebat, karena kita berusaha. Lalu kita lupa bahwa itu ada bagian kontribusi orang-orang lain di sekitar kita ya. Lalu apa saja yang harus diapresiasi? Kita memberikan apresiasi tentu kepada manusia secara umum ya, kepada sesuatu barang, tapi secara umum bagian ini kita berbicara apresiasi kepada manusia, kepada seseorang, pada sekelompok orang gitu ya, atas kebaikan, kontribusi dan lain-lain. Lalu kita memberikan apresiasi atas karya, biasanya karya seni, karya musik, karya lukisan, itu sering diberikan apresiasi gitu ya. Atau juga prestasi seseorang, dan juga hal-hal sederhana di dalam hidup kita ya. Kadang-kadang kita
tidak sadar ada yang memberi dukungan kecil, sepertinya hal yang lumrah gitu, misalnya lagi jalan, kemarin saya keluar rumah tiba-tiba hujan, pas baru sampai di jalan, wah saya cepet-cepet mau coba ambil payung, tapi hujannya kan suka mendadak gitu sekarang, tiba-tiba hujannya lebat. Kebetulan ada tukang parkir yang biasa depan rumah, dia bawa payung, terus dia bilang, "Bu, sini saya payungin." Begitu aja saya merasa itu hal remeh, tapi saya sangat mengapresiasi sehingga saya nggak usah repot-repot juga mengeluarkan payung dalam keadaan hujan besar. Ya hal-hal kecil kayak gitu kelihatan remeh, tapi dampaknya besar, sehingga saya nggak kebasahan, sehingga saya bisa pergi dengan nyaman, pekerjaan kegiatan saya bisa berjalan dengan baik. Dampaknya itu akan sangat besar, walaupun kelihatan seperti biasa-biasa saja. Kita juga harus memberikan apresiasi terhadap perbedaan, keberagaman ya. Mengakui ada perbedaan, menghargai perbedaan itu, mengakui perbedaan. Saya bisa berbeda dengan Pak Julius, tapi kita tidak perlu saling menerima apa yang bedanya, tapi saya bisa menghargai perbedaan itu, dan itu adalah mengapresiasi perbedaan. Apapun perbedaannya, suku, bahasa, keyakinan, pekerjaan, hobi, selera makan. Saya nggak bisa julid atau memberi komen yang negatif terhadap orang yang suka pedas, karena saya nggak suka pedas. Saya nggak bisa bilang, "Ih, kamu kok makannya pedas mulu." Ya itu bedanya, itu hal kecil ya, itu bedanya. Saya paling kuat ya dia yang makan pedas gitu. Perbedaan yang ada tidak bisa diabaikan, kita tidak bisa menafikan itu, tapi kita bisa hargai. Maka yang kita lakukan harus menghindari mempertajam perbedaan dengan menghargainya. Lalu bagaimana caranya memberikan apresiasi? Ya lakukan dengan tulus dan jujur, bukan hanya untuk memenuhi tata krama dalam pergaulan, karena kita sedang mensyukuri Allah yang Allah kerjakan dalam diri orang tersebut dan juga kepada kita. Maka kuncinya adalah mengucap syukur, ya, mengucap syukur dalam segala hal. Ya. Jika kita mampu mengucap syukur dalam segala hal, seharusnya kita tidak sulit melihat kebaikan dalam segala hal itu. Apapun hal itu, segala hal itu berarti hal baik, hal tidak baik ya. Kita mengapresiasi hal yang tidak menyenangkan, itu juga artinya kita mengapresiasi apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, termasuk melihat, mengakui kebaikan dan hal yang tidak menyenangkan itu tadi. Lalu kita memberikan apresiasi dengan rendah hati dan pikiran yang positif ya, melihat segala sesuatu baik, melihat kebaikan di dalam segala sesuatu itu adalah pikiran yang positif. Maka kita akan mampu mengapresiasi segala sesuatu juga dengan jujur. Lalu secara praktis kita bisa lakukan dengan perkataan lisan, kita bisa memberikan tulisan note di dalam kartu, memberikannya, atau kita bisa buat melalui gesture atau action kita tanpa kata-kata, tapi action kita menyatakan bahwa saya menghargai apa yang dilakukan orang. Lalu apresiasi bisa diberikan dalam satu pekerjaan. Katakanlah ada satu pekerjaan yang harus dikerjakan, kita tidak perlu menunggu itu sampai selesai baru kita berikan. Oh terima kasih ya, pekerjaannya udah selesai. Nggak perlu begitu juga, saya pikir ya, menurut saya di sini kita bisa di awal kita memberikan apresiasi, karena apresiasi itu mendorong semangat ya. Kita bisa berikan di tengah proses pekerjaan sedang terjadi, apalagi setelah selesai. Di dalam dunia kerja, apresiasi juga kadang-kadang diberikan oleh perusahaan tempat kita bekerja kepada karyawan atas prestasi atau atas. Ketika saya bekerja dulu, nggak tahu sekarang sih orang kayaknya bekerja, saya nggak tahu ya, saya udah lama nggak ngerti dunia kerja. Tapi zaman dulu orang kerja bisa lama, bisa tahunan. Saya nggak tahu sekarang, kayaknya sebentar berpindah kayak kutu loncat ya. Sekarang saya lihat begitu nih anak-anak muda sekarang. Tapi zaman dulu 3 tahun dapat penghargaan, berupa penghargaan, katakanlah kayak apa ya, piagam. 5 tahun dapat bentuk lain. Lalu 10 tahun saya sempat mendapat 10 tahun karena kerja lama-lama ya, dapat cincin ya, walaupun cincin emas muda, tapi cincin gitu, ada logo perusahaan di situ, dan itu sangat memberikan kebanggaan kepada kita. Piagam aja sampai sekarang masih simpan gitu ya, memberikan kebanggaan gitu kepada kita bahwa kita diberikan apresiasi oleh tempat kita bekerja. Dan itulah yang menjadi dampak dari
apresiasi, karena itu memberikan hati yang senang ya, mendorong semangat, tentu akan membuat kita tambah semangat bekerja, menciptakan relasi yang baik, memelihara relasi yang baik ya. Kalau kita saling mengapresiasi di sini, di dalam keluarga, di dalam komunitas manapun, itu akan menciptakan relasi yang baik dan memeliharanya dengan baik. Kalau sudah terpelihara, tentu akan melancarkan komunikasi ya. Komunikasi kita juga akan menjadi lancar. Hasil kerja akan menjadi baik, mendorong semangat kerja dan memperkuat kerja tim di dalam kantor, khususnya dalam perusahaan. Memberi dampak dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Di dalam Roma 16, kalau nanti ada waktu boleh lihat Roma 16, kita bisa melihat bagaimana Rasul Paulus memberikan apresiasi kepada setiap orang. Tidak setiap orang, mungkin sebagian ya, dia sebutkan namanya satu persatu di situ. Lalu dia sebutkan kenapa dia berikan apresiasi itu. Memang dalam bentuk salam kepada si A, si B, karena dia melakukan ini, dia mempertaruhkan nyawanya dan segala macam. Artinya Rasul Paulus mengakui bahwa pelayanan dia itu atas kontribusi orang-orang yang begitu banyak. Ada juga yang tidak disebut dengan nama, hanya sekelompok jemaat, saudara-saudara yang dia tidak sebutkan namanya. Artinya itu juga menjadi teladan bagi kita bahwa apa yang kita alami sampai hari ini, ada banyak kontribusi orang lain yang membuat kita dapat bisa sebagaimana kita ada hari ini. Pelayanan Paulus bisa berjalan dengan baik, kita mengenal bagaimana dia melayani, itu juga karena ada kontribusi orang-orang. Bahkan kita bisa melihat dampaknya sampai hari ini, itu atas kontribusi orang-orang yang dia sebut namanya di dalam Roma 16. Lalu ada hal penting yang kita harus pahami untuk melihat the power of appreciation ini sebagai kita pengikut Kristus ya. Menghargai anugerah Tuhan dengan selalu bersyukur. Kata 1 Tesalonika 5 ayat 18, ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Dalam kita mengenal prinsip yang biasa di dunia ini, prinsip transaksi ya. Saya sebetulnya kurang setuju gitu. Misalnya gini, kamu hargai saya hargai kamu. Kamu hormati saya juga akan hormati kamu. Kamu baik, saya juga akan baik. Saya apa sih istilahnya itu, ada istilahnya deh, prinsip itu di dalam dunia pergaulan, juga di dalam dunia kerja. Tapi di dalam kita sebagai pengikut Kristus, kita menurut saya tidak menganut itu ya. Kita dituntut untuk mampu menghargai semua hal yang Tuhan buat dan izinkan untuk kebaikan. Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikannya. Segala sesuatu itu kan semua isinya ada enak atau tidak enak. Artinya kita juga dituntut untuk menghargai apa yang Tuhan izinkan terjadi, enak atau tidak enak. Dalam pemahaman bahwa Tuhan mendatangkan kebaikan, maka bersyukur atas segala sesuatu yang Allah kerjakan bagi kita sebagai orang yang mengasihi Dia dan terpanggil sesuai dengan rencananya. Ya, bahkan Tuhan mengajarkan dalam Matius 5 ayat 39, siapa yang menampar pipi kananmu, berikan juga pipi kirimu ya. Tuhan Yesus juga mengosongkan dirinya untuk menyelamatkan kita manusia yang tidak patut. Sepatutnya kita dihukum karena kita berdosa, tapi Dia mengosongkan dirinya, Dia melupakan siapa Dia. Dalam Roma 15 ayat 3 dikatakan, sebab Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri ya. Dia melakukan itu untuk kita tanpa Dia berhitung apakah itu pantas dilakukan. Dia lakukan semata-mata oleh kasih. Maka di atas semua pemahaman yang berlaku di dunia ini, kita harus berdiri di atas pemahaman Kristen yang memang berbeda dari apa yang biasa kita tahu di tengah-tengah dunia. Kita juga nggak bisa selalu mengikuti apa yang umum dilakukan di dunia ini ya. Seperti tadi saya bilang bahwa ada etika transaksi, katakanlah kalau itu etika gitu ya. Kamu baik, saya baik ya. Saya ingin coba sampaikan satu hal di sini ya. Nah,
Ini saya kutip dari quotes seorang teologian Presbyterian kalau nggak salah yang bernama R.C. Sproul. When I think I'm unfairly hated, I try to remember that I am unfairly loved, ya, dalam bahasa Indonesia ini. Jadi kadang-kadang kita merasa bahwa kita sudah diperlakukan secara tidak adil, dibenci secara tidak adil, mengalami hal yang tidak adil. Lalu kita seperti tidak mau atau tidak menerima, mungkin respon kita demikian. Tapi coba-coba ingatlah bahwa kita juga sebenarnya sudah dikasihi secara tidak adil. Adilkah kita dikasih oleh Kristus? Tidak, ya. Sebenarnya, ya, kalau kita bicara adil, tapi Tuhan mengasihi kita. Dia lupakan gitu bahwa sebetulnya kita tidak layak, ya. Siapa yang sudah mengasihi secara tidak adil untuk kita? Kristus. Ya. Jadi kita harus mempunyai sesuatu yang berbeda, ya, khususnya bagi anak-anak di sini yang masih muda-muda, ya. Mas, jangan terlalu cepat mengikuti paham yang biasa kita kenal di tengah-tengah pergaulan kita, ya. Apa yang umum kita boleh saring dulu. Apakah itu sesuai dengan ajaran Tuhan Kristus? Apakah itu sesuai dengan teladan? Kita juga tidak hanya belajar secara teori, tapi kita juga bisa melihat bahwa Tuhan juga meneladani hal yang sama, ya. Maka kita akan melihat bahwa kesimpulannya, ya, langsung masuk dalam kesimpulan. Memberi apresiasi itu perlu dan penting, ya. Ya tadi kembali dalam Roma 16 kita belajar bagaimana Rasul Paulus memberikan apresiasi kepada orang-orang yang memberi kontribusi dalam pelayanan, baik secara spesifik, ya, satu persatu, dan hasilnya kita bisa lihat sampai hari ini. Lalu memberikan apresiasi dampaknya besar dalam kehidupan dan pekerjaan, ya. Dampaknya besar, ya. Hal kecil, hal sederhana, tapi dampaknya bisa sangat luar biasa di dalam pekerjaan, karena the power of appreciation itu bekerja secara diam-diam, secara boleh bilang underground, istilahnya boleh bilang gitu. Tidak terasa bagaimana dia bekerja, tapi dampaknya kita rasakan dengan sangat luar biasa. Lalu kesimpulan yang ketiga, memberikan apresiasi adalah bagian dari mengasihi Allah dan sesama, ya. Itu adalah kita mengapresiasi apa yang Allah buat dan izinkan terjadi dalam hidup kita, lalu kita mengapresiasikannya juga melalui keberadaan kita bersama-sama dengan orang lain yang ada di sekitar kita. Maka secara aplikasi dapat dikatakan bahwa bersyukur dalam segala perkara agar kita mampu melihat kebaikan Tuhan. Bersyukur dalam segala perkara, segala di situ adalah semua, ya, hal baik, hal tidak baik. Kita akan mampu melihat kebaikan Tuhan jika kita mampu melakukan bersyukur dalam segala perkara, ya. Memang tidak gampang, saya yakin memberikan apresiasi itu tidak gampang, tidak segampang temanya yang luar biasa ini, ya, the power of appreciation. Tidak gampang kalau kita mengerti bahwa kita harus memberikan apresiasi karena rasa syukur kita kepada Allah, karena kita mampu bersyukur dalam segala perkara. Dan kita belajar bersama-sama di sini agar kita mampu, ya. Saya menyampaikan ini karena saya juga belajar untuk bisa mampu memberikan apresiasi tanpa mengharap balasan, ya, tanpa pamrih, teladani Kristus, ya, yang juga sudah melakukan hal yang sama gitu. Lalu apresiasi utama diberikan kepada Tuhan sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca di awal tadi, 1 Petrus 2 ayat 17, dan juga nyatakan kepada sesama dengan rendah hati sesuai dengan yang tadi juga disampaikan di Ibrani 10 ayat 24. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan juga dalam perbuatan baik. Demikian renungan pada siang hari ini.